Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehatkah kalian? Alhamdulillah, semoga kalian beserta keluarga tetap dalam lindungan Allah. Anak-anak, jumpa kembali dengan saya Bu Siti. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tema 8, subtema 1, daerah tempat tinggalku, dengan materi pelajaran bahasa Indonesia. Namun anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan nanti bermanfaat untuk kalian semuanya. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Ibu sayangi, minggu-minggu kemarin kalian sudah mengenal dengan materi teks non fiksi, ya. Kemudian juga sudah mengenal bagaimana cara mencari informasi baru dari sebuah teks atau bacaan. Kali ini Ibu akan menyampaikan cerita fiksi, ya. Materi ini sebetulnya sudah kalian pelajari di tema sebelumnya, ya. Akan tetapi untuk lebih memahaminya, maka di tema 8 ini akan kita ulang kembali, ya. Cerita fiksi yaitu cerita atau suatu karya sastra, ya, suatu karya sastra yang berisi cerita rekaan atau khayalan pengarang yang diperoleh dari berbagai pengalamannya, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Selanjutnya anak-anakku, ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, cerita rekaan atau khayalan yang ditulis oleh pengarang. Selanjutnya, cerita yang disajikan dalam urutan waktu peristiwa. Dalam cerita ini, ya, disajikan dari awal hingga akhir. Selanjutnya anak-anakku, cerita fiksi ini bertujuan untuk menghibur, ya, dengan menceritakan suatu peristiwa. Selanjutnya anak-anak, ciri-ciri cerita fiksi. Peristiwa-peristiwa dalam cerita dirangkai dalam sebuah alur, ya, sebuah alur cerita. Selanjutnya, cerita menggunakan bahasa yang komunikatif atau yang mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, cerita menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, itu tadi ya ciri-ciri cerita fiksi, ada 6. Anak-anak, selanjutnya unsur intrinsik cerita fiksi. Yang pertama ada tema. Tema yaitu gagasan dasar atau permasalahan utama yang terkandung dalam suatu cerita. Selanjutnya ada tokoh, pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita fiksi mempunyai watak atau berkarakter yang disebut penokohan. Apa penokohan? Ya, itu sebuah atau satu tokoh atau pelaku yang bermain dalam suatu cerita tadi. Selanjutnya ada alur, yaitu rangkaian peristiwa yang menjadi suatu kesatuan yang utuh. Selanjutnya anak-anakku, unsur intrinsik cerita fiksi
latar atau tempat, tempat atau waktu, dan lingkungan sesuai tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Nah, ini ya. Selanjutnya ada amanat. Apa amanat? Ya, amanat itu pesan yang akan disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Isi amanat adalah pemecahan masalah bagi persoalan di dalam cerita. Jadi unsur intrinsik tadi ada temanya, ya. Kemudian ada tokoh, ya. Ada alur, ada latar atau tempatnya, kemudian ada amanat atau pesan yang disampaikan seorang pengarang. Nah, anak-anakku, selanjutnya jenis cerita fiksi. Cerita jenaka, cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum dan tawa bagi pembaca atau pendengar. Nah, ini ya contohnya Sikabayan dari Sunda, kemudian juga ada Lebay Malang dari Sumatera, kemudian juga ada Pak Banjir dari Jawa. Nah, cerita jenaka ini cerita yang sangat lucu yang membuat pembacanya atau pemirsa ya bisa tertawa. Nah, itu ya. Selanjutnya anak-anak ada mite atau mitos, di mana cerita ini berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, ya. Peristiwa gaib atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Nah, ini ya. Contohnya ada Ratu Pantai Selatan, ya, Dewi Sri dan Nyai Roro Kidul. Nah, ini ya. Selanjutnya anak-anakku ada fabel. Apa fabel? Ya, cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya yang sering kita dengar atau kita baca ya, kancil dan buaya, kelinci dan siput, semut dan merpati. Nah, itu salah satu contoh cerita fabel. Anak-anak, selanjutnya ada legenda. Legenda, cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, ya, kejadian alam, asal usul sebuah benda atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Salah satu contoh Rawa Pening, ya. Kemudian ada Tangkuban Perahu, asal muasal Danau Toba. Ini adalah salah satu contoh dari legenda. Nah, anak-anak, selanjutnya ada sage, yaitu cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contoh Jakatarup, Ken Arok, Lutung Kasarung, dan itu ya, salah satu contoh dari cerita kepahlawanan. Selanjutnya anak-anak, yaitu cerpen, cerita fiksi yang merupakan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat dibaca dalam sekali duduk. Nah, ini ya, contohnya cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Selanjutnya anak-anakku, ada novel, yaitu cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan dengan orang atau masyarakat sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokohnya. Contoh Bunga Cantik di Balik Salju, karya Titi Andarwati. Nah, anak-anak, dari cerita jenaka, mite, fabel,
kemudian tadi ada cerpen, kemudian juga ada novel ya. Semuanya itu termasuk dongeng ya. Dongeng adalah cerita rekaan mengenai sesuatu yang tidak pernah terjadi ya, dan juga tidak pernah mungkin terjadi. Nah, itu ya, semuanya tergolong dongeng. Nah, anak-anakku, selanjutnya tokoh dalam cerita fiksi. Tokoh dalam cerita fiksi. Tokoh dalam sebuah cerita dapat berupa manusia, benda mati, tanaman atau tumbuhan ya, atau aneka satwa yang seolah-olah dapat bertingkah laku seperti manusia. Tokoh juga berperan sebagai pembaca pesan atau pembawa pesan ya, amanat moral atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Nah, itu anak-anak ya. Selanjutnya anak-anakku, berdasarkan jenis wataknya, tokoh dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita atau tokoh utama. Tokoh ini biasanya bersifat atau berwatak baik ya. Ingat, protagonis bersifat baik. Selanjutnya anak-anakku ada tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita. Tokoh ini biasanya berwatak jahat. Nah, selanjutnya ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis ataupun antagonis. Atau tokoh ini berperan ya di tengah-tengah. Jadi tokoh ini berwatak netral. Nah, itu ya, ada 3 sifat atau 3 jenis wataknya. Ada protagonis, ada antagonis, ada tritagonis. Selanjutnya anak-anakku, tokoh utama dan tokoh tambahan dalam fiksi. Nah, tokoh utama, tokoh yang berperan penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus ya, dan mendominasi cerita. Tokoh ini sangat dinamis, banyak mengalami perubahan watak. Nah, itu ya, tokoh utama. Selanjutnya anak-anakku, tokoh tambahan. Tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan sebuah cerita atau sekedar pemanis cerita. Tokoh ini bersifat statis. Wataknya sedikit sekali berubah atau bahkan tidak berubah. Ya. Selanjutnya anak-anak, mengidentifikasi tokoh dalam cerita fiksi. Tokoh cerita selalu mempunyai sifat, sikap, dan tingkah laku. Tentunya yang disebut perwatakan. Perwatakan yaitu gambaran watak para pelaku melalui usia, latar belakang sosial atau moral, suasana kejiwaan, agama yang dianut, gerak dan tingkah laku, jalan pikiran, atau ketika tokoh itu berhubungan dengan pelaku lain. Nah, ini ya. Selanjutnya anak-anakku, cara mengidentifikasi tokoh dalam cerita fiksi. Yang pertama, bacalah cerita tersebut secara seksama. Kemudian catatlah tokoh-tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita.
Selanjutnya, temukan sifat masing-masing tokoh yang diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, anak-anak perhatikan ya, ada tugas untuk kalian. Di sini nanti akan saya tayangkan sebuah video, kemudian nanti bisa kalian cari tugas-tugas yang Ibu tuliskan nanti. Silakan dilihat. Kancil adalah satwa hutan yang terkenal dengan kecerdikannya. Ia sering membantu memecahkan masalah kawan-kawannya. Suatu hari, ia berjalan di pinggir hutan. Ia ingin mencari udara segar dan matahari yang cerah. Kancil pun berjemur di bawah terik matahari. Ia duduk di bawah pohon, tepatnya di dekat sungai. Setelah minum air sungai, Kancil mendengar suara perutnya. Ia merasa lelah dan sangat lapar. Aduh, perutku lapar sekali. Kancil melihat pohon buah-buahan di seberang sungai. Ia pun membayangkan betapa nikmatnya buah-buahan itu, terutama mentimun kesukaannya. Ia ingin menyeberangi sungai itu untuk mengenyangkannya. Namun, ia tidak bisa menyeberangi sungai itu karena arusnya cukup deras. Kancil pun memutar otak untuk bisa menyeberangi tanpa bahaya. Tiba-tiba, ia mendapatkan ide cemerlang. Aha, aku punya ide. Kancil mendapatkan ide untuk memanggil buaya dan membantunya menyeberangi sungai. Saat melihat seekor buaya keluar di tepi sungai, Kancil mendatanginya dan berteriak, Buaya, buaya, keluar. Aku punya makanan untukmu. Teriak Kancil. Para buaya pun keluar dan bertanya balik. Hei Kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami? Tanya seekor buaya. Buaya lain bertanya sambil menguap. Wah, siapa yang berteriak siang-siang begini? Mengganggu tidurku saja. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. Aku membawa daging segar dari raja, dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai, dan nanti akan aku hitung. Para buaya pun senang mendengar kabar dari Kancil. Mereka segera berjajar seperti membentuk jembatan. Setelah siap, Kancil melompat buaya itu dan sampai ke seberang sungai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu sampai di seberang sungai, Kancil mengatakan yang sebenarnya kepada buaya. Hai buaya-buaya bodoh, sebetulnya tidak ada daging segar yang akan aku bagikan. Tidakkah kau lihat bahwa aku tidak membawa sepotong daging pun? Sebenarnya, aku hanya ingin menyeberangi sungai ini, dan aku butuh jembatan untuk lewat. Kalau begitu, kuucapkan terima kasih pada kalian. Dan mohon maaf kalau aku mengerjai kalian. Buaya pun geram karena merasa dibohongi dan memusuhi Kancil. Namun, Kancil sudah lari menuju pohon buah-buahan itu. Pesan dari kisah ini adalah gunakan kecerdikanmu bahkan dalam situasi sulit sekalipun, karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Ya, sebuah tayangan video untuk tugas kalian. Yang pertama, apa judul cerita di atas? Kemudian, kedua, apakah yang disebut perwatakan? Ketiga, jenis cerita apakah cerita yang ada di video tadi? Selanjutnya yang keempat, sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang terakhir,
sebutkan watak tokoh di atas. Nah, anak-anakku, itu tadi tugas untuk kalian ya. Jadi kalian harus melihat terlebih dahulu video yang ibu tayangkan tadi. Selanjutnya anak-anakku, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah terlebih dahulu. Semoga apa yang ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian ya. Baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktunya harus tetap terjaga pula. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.